Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Akila, NIM 306220038. Jadi di sini saya akan mepresentasikan mind mapping yang bertema sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan poin-poinnya terlebih dahulu. Poin yang pertama adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin selama 12 tahun, yaitu pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Poin yang kedua adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat selama 5 tahun, yaitu pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Poin yang ketiga adalah biografi dari kedua khalifah tersebut. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah proses pengangkatan menjadi khalifah dan masa pemerintahannya. Materi yang pertama adalah Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdu al-Manaf. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif, 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama ayahnya adalah Affan dan ibunya adalah Arwa binti Kuwirs bin Rabi'ah bin Habib Abdisyam bin Abdi Manaf. Khalifah Utsman bin Affan adalah keturunan dari Bani Umayyah yang kaya dan dermawan. Utsman bin Affan tetap memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah. Dengan nenek dari Utsman bin Affan bernama Ummu Hukaim dan ayah Rasulullah yang bernama Abdullah menjadi saudara kandung. Selanjutnya, pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan pemilihan atau masa pertimbangan selama 3 hari dan memerintahkan para anggota Majelis Syura untuk mengadakan musyawarah di salah satu rumah anggota. Selanjutnya, musyawarah Dewan Syura akhirnya membuahkan hasil. Umat Islam melihat bahwa Utsman bin Affan sangat cocok menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan sebagai khalifah merupakan babak baru dalam pemerintahan Islam. Utsman bin Affan diharapkan membawa kesejahteraan bagi umat Islam. Pengalaman Utsman bin Affan dinilai mampu mensukseskan bidang seperti militer dan agama. Keadaan pemerintahan Islam setelah wafatnya Umar bin Khattab pada tahun mengalami kekacauan besar. Utsman bin Affan harus mengembalikan kejayaan Islam pasca pemberontakan ini. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ada 2 macam, yaitu wilayah politik dan agama. Wilayah politik meliputi politik dalam negeri. Politik dalam negeri ada berbagai macam, yaitu wazir atau muawin adalah asisten yang diangkat oleh khalifah untuk membantu tugas dan tanggung jawab kekhalifahan Islam. Selanjutnya, pemerintahan daerah atau kegubernuran. Awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, gubernur daerah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab mencapai beberapa kota muslim. Yang selanjutnya adalah hukum. Setelah hukum itu ada Baitul Mal. Baitul Mal adalah tempat yang mengatur masalah keuangan. Selanjutnya, militer. Utsman bin Affan memiliki tokoh-tokoh yang mampu memimpin pasukan Islam. Selanjutnya, kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri ada 2 macam, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial. Selanjutnya adalah agama. Agama meliputi sholat, haji, pembangunan masjid, dan pembukuan Al-Quran. Materi yang selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah khalifah Islam keempat dan tertua dari Nabi Muhammad SAW dan juga menantu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Setelah kematian kakeknya Abdul Muthalib, ia dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari Bani Hashim yang dianggap paling terhormat dari suku Quraisy. Selanjutnya adalah strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Strategi dakwah Ali bin Abi Thalib ada 2 macam, yaitu politik Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya. Yang kedua, perluasan dakwah Islamiyah. Saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu politik Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya. Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sangat berbeda dengan sebelumnya.
Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, pada tahun umat Islam masih bersatu dan melakukan banyak tugas, termasuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana, tidak terlalu terpengaruh oleh kemewahan, kekayaan, dan status duniawi. Namun, pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mulai dipengaruhi oleh urusan duniawi. Akibatnya, beban raja berikutnya akan semakin berat. Selanjutnya adalah perluasan dakwah Islamiyah. Waktu Rasulullah wafat, dakwah Islamiyah berhasil mentauhidkan Jazirah Arabia dan baru saja selesai membuka pintu gerbang kerajaan Romawi Timur, yaitu penaklukan Tabuk. Dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dakwah Islamiyah telah mengembangkan sayapnya jauh keluar perbatasan Jazirah Arabia, baik ke timur, ke barat, ke utara, ataupun ke selatan. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam pada saat memimpin sholat subuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.